Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Surya. Di sini saya akan menjelaskan materi KD 3.20 mengenai sumber daya keuangan bisnis retail, mata pelajaran pengelolaan bisnis retail pada jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran kelas 12 SMKN 1 Boyolali. Nah, sebelum saya menjelaskan pokok pembahasan materi, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Tujuan yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian sumber dana keuangan bisnis retail. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sumber keuangan internal perusahaan bisnis retail. Tujuan yang ketiga, yaitu siswa dapat mengidentifikasi sumber keuangan eksternal perusahaan bisnis retail. Dan tujuan yang keempat, yaitu siswa dapat mengidentifikasi modal keuntungan strategis. Selanjutnya, pada pokok pembahasan kali ini kita akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama, pengertian sumber dana keuangan bisnis retail, yang kedua ada macam-macam sumber daya keuangan perusahaan bisnis retail, dan yang ketiga yaitu modal keuntungan strategis. Nah, sebelumnya, apakah di antara kalian ada yang sudah mengerti mengenai sumber daya keuangan bisnis retail? Jika belum, maka simak pembahasan pada video kali ini. Sumber daya keuangan bisnis retail merupakan bagaimana seorang individu atau organisasi bisnis meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung resiko dalam menjalankan bisnis retail. Nah, selanjutnya sumber daya keuangan bisnis retail dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sumber daya keuangan internal dan sumber dana keuangan eksternal. Sumber dana keuangan internal merupakan sebuah dana yang didapatkan dari dalam perusahaan. Sedangkan sumber dana eksternal perusahaan bisnis retail merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Jadi didapat melalui bank ataupun pinjaman lainnya. Kemudian, sumber daya keuangan internal bisnis retail dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu laba ditahan dan depresiasi atau penyusutan aktiva tetap. Saya akan menjelaskan mengenai laba ditahan. Ada yang sudah mengetahui apa itu laba ditahan? Laba ditahan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Laba ditahan digunakan sebagai dana dalam aktivitas perusahaan. Adapun rumus untuk menghitung laba ditahan yaitu laba ditahan awal periode ditambah apabila laba dan dikurang apabila rugi pada periode berjalan dan dikurangi dividen yang dibayarkan. Yang kedua ada depresiasi atau penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap berguna sebagai dana sementara untuk memenuhi kebutuhan perusahaan untuk membeli aktiva baru serta mengganti aktiva lama yang telah rusak. Selanjutnya ada sumber dana eksternal perusahaan bisnis retail. Sumber dana eksternal merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Artinya, dana-dana tersebut tidak diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan, melainkan diperoleh dari pihak-pihak lain di luar perusahaan atau biasa disebut dengan pihak ketiga. Dari sumber dana eksternal perusahaan bisnis retail ada 5 jenis. Yang pertama yaitu utang dagang, yang kedua ada pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan, yang ketiga ada pinjaman jangka pendek dengan tanpa jaminan, yang keempat ada letter of credit atau perjanjian tertulis dari pihak bank kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang dari pihak penjual bila kondisi tertentu tidak terpenuhi. Yang kelima yaitu commercial paper atau surat berharga yang diterbitkan dan dijual perusahaan besar yang terpercaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek perusahaan. Nah, sampai pada pokok pembahasan ketiga yaitu model keuntungan strategis. Salah satu tujuan keuangan setiap bisnis yaitu pencapaian imbal hasil atas aset atau return of asset atau ROA yang tinggi. Return of asset atau ROA merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. ROA akan menilai kemampuan perusahaan berdasarkan penghasilan keuntungan masa lampau agar bisa dimanfaatkan pada masa atau periode yang akan datang. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung return of asset atau ROA. ROA
diukur dari sisi laba bersih atau net profit margin dan tingkat perputaran aktiva atau asset turnover, sehingga diperoleh rumus ROA, yaitu laba bersih dibagi total aset. Nah, gambar berikut ini merupakan gambar alur mengenai penghitungan return of asset sehingga kalian dapat memahaminya secara lebih rinci. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita dalam menghitung return of asset atau ROA, maka diperlukan beberapa komponen. Yang pertama yaitu alur keuntungan. Informasi yang digunakan untuk menghitung alur keuntungan berasal dari laporan laba rugi. Beberapa komponen utama dalam laporan laba rugi, yang pertama yaitu ada penjualan bersih. Pada dasarnya, penjualan bersih merupakan ukuran pengelolaan yang penting dalam bisnis retail, karena penjualan bersih menunjukkan tingkat kegiatan dari barang dagangan. Rumus penghitungan penjualan bersih yaitu jumlah penjualan kotor dikurangi retur penjualan dan dikurangi potongan penjualan. Selanjutnya, komponen yang kedua dari alur keuntungan yaitu ada margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor atau gross profit margin merupakan ukuran penting dalam perusahaan bisnis retail. Cara menghitungnya yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Margin laba kotor juga diperoleh dari persentase penjualan bersih sehingga retail dapat membandingkan: 1. Pengelolaan dari berbagai tipe barang antar kelompok barang dagangan, dan 2. Pengelolaan barang dari satu retail dibandingkan dengan pengelolaan retail lain. Selanjutnya, komponen kedua dari alur keuntungan yaitu beban atau expense. Beban atau expense merupakan biaya yang terjadi dalam aktiva normal yang dilakukan dalam bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Beberapa beban dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu beban penjualan. Beban penjualan diperoleh dari gaji staf penjualan ditambah komisi ditambah manfaat. Yang kedua yaitu beban umum. Beban umum dapat diperoleh dari sewa ditambah utilitas dan ditambah beban lain-lainnya. Yang ketiga yaitu beban administrasi. Beban administrasi diperoleh melalui gaji semua karyawan selain tenaga penjualan, ditambah beban operasi kantor, ditambah administrasi beban pembelian lainnya. Selanjutnya dari alur keuntungan, yang terakhir ada keuntungan bersih atau net profit. Net profit merupakan ukuran pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Keuntungan bersih dapat diperoleh sebelum atau sesudah pajak. Berikut adalah rumus dari keuntungan bersih, yaitu margin laba kotor dikurangi beban atau expense. Selanjutnya, alur perputaran. Informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis alur perputaran atau turnover path perusahaan merupakan pos-pos yang berasal dari neraca saldo seperti aset, kewajiban, dan sebagainya. Nah, yang pertama yaitu aktiva lancar. Aktiva lancar atau current asset merupakan aset-aset yang bisa diubah menjadi uang dalam waktu 1 tahun. Rumus menghitung aktiva lancar yang pertama yaitu piutang usaha ditambah persediaan barang dagang dan ditambah aktiva lancar lain ditambah kas. Selanjutnya yaitu ada aktiva tetap. Aktiva tetap diperoleh melalui biaya perolehan dikurangi biaya penyusutan atau depresiasi. Nah, yang ketiga yaitu total aktiva. Total aktiva diperoleh melalui total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap. Baik, komponen yang ketiga untuk menghitung return of asset atau ROA yaitu perputaran aktiva. Perputaran aktiva atau asset turnover identik dengan ukuran pengelolaan keseluruhan dari bagian aset pada neraca saldo. Perputaran aktiva ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan seberapa efektif para manajer menggunakan aset-asetnya. Untuk menghitung perputaran aktiva, diperoleh rumus yaitu penjualan bersih dibagi dengan total aktiva. Nah, akhirnya materi mengenai
sumber daya keuangan bisnis retail telah selesai kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat pertanyaan, dapat diajukan melalui Google Classroom atau pertanyaan dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.